Dan jika di logika, sepertinya aneh gitu ya jika sebuah instansi membuka lowongan untuk kebutuhan khusus itu banyak gitu ya. Artinya kalau kebutuhan khusus sampai ada yang kosong, berarti kan honorer atau tenaga non ASN yang berada di instansi tersebut sedikit. Tetapi kenapa instansi malah membuka kebutuhan khusus yang banyak? Itu kan aneh ya. Seharusnya biasanya dibukanya itu malah lebih sedikit. Jadi informasi kebutuhan khusus dibukanya lebih sedikit dari jumlah honorer atau tenaga non ASN yang ada di instansi tersebut. Jadi kayaknya nggak mungkin kebutuhan khusus itu sampai kosong. Dan logikanya lagi, kebutuhan khusus ini kan, pelamar kebutuhan khusus ini kan tidak ada passing grade. Jadi nilai berapapun dia bisa mengisi, dia bisa diterima sebagai P3K. Yang penting berperingkat terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali menjawab komentar di video-video saya sebelumnya berkaitan dengan seleksi P3K. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan siapa sih yang berhak mengisi jabatan P3K gitu ya, atau siapa sih yang berhak lolos seleksi P3K. Jadi pertanyaannya misal seperti ini, ada kebutuhan khusus pada seleksi P3K di tahun 2023 ini yang masih kosong, artinya belum terisi secara penuh. Kemudian apakah pelamar P3K dari kebutuhan umum bisa mengisi kekosongan formasi kebutuhan khusus tersebut atau tidak? Begitu juga sebaliknya, apakah pelamar pada kebutuhan khusus bisa mengisi kebutuhan umum yang masih kosong? Jadi nanti kita akan coba bahas, kita akan coba jawab pertanyaan tersebut. Dan jawabannya ada pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional. Jadi sebenarnya kita sudah membahas terkait dengan keputusan Menteri Pan-RB tersebut. Dan pada video saya tersebut juga sebenarnya sudah menjawab terkait dengan bagaimana pengisian kekosongan jabatan baik di kebutuhan umum ataupun kebutuhan khusus. Tetapi kali ini kita akan coba kembali bahas dan semoga pembahasan kali ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Dan langsung saja kali ini kita akan coba lihat keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Dari keputusan Menteri Pan-RB ini kita bisa menjawab bagaimana cara mengisi kekosongan jabatan baik pada kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus pada seleksi P3K di tahun 2023 ini. Jadi sebenarnya kita sudah sempat membahas terkait dengan Kemenpan ini ya, tetapi kali ini kita akan coba kembali membahasnya. Jadi dimulai dari poin ke-14 ini ya, peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Kemudian ke-15, pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta X tenaga honorer K2 yang berperingkat terbaik. Jadi tenaga honorer K2 diprioritaskan pada seleksi P3K di tahun 2023 ini. Kemudian ke-16, dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Ke-17, peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ke-18, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda. Jadi ini ya, poin ke-18 ini sudah semakin menjawab terkait dengan pertanyaan apakah pelamar pada kebutuhan umum bisa mengisi kebutuhan khusus atau tidak. Jadi dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi jenis kebutuhannya harus sama.
pelamar kebutuhan umum ya harus mengisi kebutuhan umum, tidak bisa mengisi kebutuhan khusus. Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda. Jadi yang bisa, misal dalam satu instansi nih, pemerintah Provinsi Jawa Tengah misal, ada seorang tenaga kesehatan, perawat mendaftar di rumah sakit A, dia otomatis lulusannya misal perawat D3 ya, perawat terampil mendaftar di rumah sakit A untuk kebutuhan umum. Kemudian di rumah sakit B untuk kebutuhan umum juga, instansinya masih sama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ada formasi yang masih kosong. Jadi pelamar umum di rumah sakit A ini bisa mengisi kebutuhan umum juga sebagai perawat juga di rumah sakit B. Jadi bisanya hanya antar unit penempatan, tidak bisa mengisi kebutuhan yang berbeda. Artinya kebutuhan umum yang mengisi kebutuhan umum. Kemudian ke-19, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan. Jadi untuk instansi pusat sendiri ini sudah melakukan pengelompokan ya. Kemudian ke-20, pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 berasal dari pelamar pada jenis kebutuhan dan kelompok jabatan yang sama. Jadi walaupun instansi pusat juga harus jenis kebutuhannya sama. Umum ya umum, tidak bisa umum mengisi khusus. Kemudian ke-21, pengisian kebutuhan sebagaimana diktum ke-18 dan diktum ke-20 berlaku ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan. Ini ya lebih jelas lagi ya, sesuai masing-masing jenis kebutuhan. Ke-22, dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diktum ke-21 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi nilai ketentuan sebagaimana pada diktum ke-17. Jadi yang bisa adalah formasi kebutuhan khusus mengisi kebutuhan umum. Jadi jika ada kebutuhan umum yang masih belum terpenuhi setelah diberlakukan skenario ini tadi, maka formasi kebutuhan khusus ini bisa mengisi kekosongan kebutuhan umum asalkan dia lolos ambang batas pada ketentuan yang diberlakukan untuk pelamar pada kebutuhan umum. Jadi yang bisa adalah formasi atau pelamar kebutuhan khusus mengisi kekosongan kebutuhan umum. Tetapi untuk pelamar kebutuhan umum tidak bisa mengisi kekosongan pada kebutuhan khusus. Mekanisme seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jadi jelas ya, yang bisa adalah pelamar kebutuhan khusus mengisi kekosongan kebutuhan umum. Tetapi untuk pelamar kebutuhan umum tidak bisa mengisi kekosongan pada kebutuhan khusus. Jika ada kebutuhan umum yang belum terpenuhi, artinya masih ada yang kosong, dicarikan dari pelamar kebutuhan umum lainnya yang mendaftar pada unit kerja berbeda. Tetapi dengan syarat harus masih satu instansi, kemudian jabatannya harus sama, kualifikasi pendidikannya harus sama. Jadi seperti itu. Dan jika di logika sepertinya aneh gitu ya, jika sebuah instansi membuka lowongan untuk kebutuhan khusus itu banyak gitu ya. Artinya kalau kebutuhan khusus sampai ada yang kosong, berarti kan honorer atau tenaga non ASN yang berada di instansi tersebut sedikit. Tetapi kenapa instansi malah membuka kebutuhan khusus yang banyak? Itu kan aneh ya. Seharusnya biasanya dibukanya itu malah lebih sedikit. Jadi formasi kebutuhan khusus dibukanya lebih sedikit dari jumlah honorer atau tenaga non ASN yang ada di instansi tersebut. Jadi kayaknya nggak mungkin kebutuhan khusus itu sampai kosong. Dan logikanya lagi, kebutuhan khusus ini kan, pelamar kebutuhan khusus ini kan tidak ada passing grade. Jadi nilai berapapun dia bisa mengisi, dia bisa diterima sebagai P3K, yang penting berperingkat terbaik. Jadi kekosongan formasi kebutuhan khusus ini kayaknya jarang sekali gitu. Kalau kebutuhan umum kan mungkin saja, karena walaupun terbuka untuk umum, tetapi kan ada standarnya, ada ambang batasnya, ada passing grade-nya. Jadi bisa saja pelamar yang mendaftar pada kebutuhan umum tidak lolos passing grade, sehingga formasi di kebutuhan umum ini masih ada yang kosong. Jadi bisa saja seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhan khusus kayaknya lebih gampang terpenuhi dibanding dengan kebutuhan umum. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.
Jika masih ada yang bingung terkait dengan hal ini, bisa tinggalkan di kolom komentar ya, bagaimana kebingungannya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.